Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo, selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai teori dalam penelitian. Nah, apa sih gunanya teori dalam penelitian itu? Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk berkenalan terlebih dahulu. Jadi ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Sayyid Arkan Nizami. Yang kedua, Indra Arif Ramadan. Yang ketiga, Raffi Ahlina Majid. Yang keempat, Farin Syah Malik. Yang kelima, Fitriyah Maharani. Dan yang keenam, Naila Nur Rahmawati. Teori itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama dengarkan di penjelasan selanjutnya. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian teori. Teori adalah salah satu unsur penelitian untuk mencoba memahami dan menganalisis suatu kejadian sosial atau alam agar lebih mudah dipahami. Teori juga merupakan serangkaian konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menerangkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat melalui cara yang sistematis. Selanjutnya, adapun teori dalam penelitian. Teori dalam penelitian merupakan seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memerinci hubungan antar variabel. Teori biasanya membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang muncul. Adapun teori-teori dalam metode penelitian, yaitu diantaranya ada teori dalam penelitian kuantitatif, teori dalam penelitian kualitatif, dan teori dalam penelitian campuran. Selanjutnya, teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori sangat menentukan arah penemuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data. Sebagai sumber hipotesis, teori mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengukur. Dalam pengembangan alat ukur, teori mengarahkan pada penetapan definisi yang jelas tentang variabel yang hendak diukur. Selanjutnya, teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Teori ini bisa jadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Teori juga seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dengan menjadikan teori sebagai poin akhir penelitian, berarti peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Selanjutnya, adapun teori dalam penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran dapat diterapkan secara deduktif, seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif, seperti dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Selain itu, ada beberapa cara unik yang memasukkan sebuah teori ke dalam penelitian metode campuran, di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif menggunakan rancangan metode campuran yang berbeda.
Macam kerangka kerja penelitian campuran. 1. Menggunakan kerangka kerja ilmu sosial. Teori ilmu sosial dapat menjadi kerangka kerja yang menyeluruh untuk penelitian metode campuran. Teori ilmu pengetahuan sosial dapat diambil dari beragam teori yang dijumpai dalam ilmu sosial, seperti kepemimpinan, ekonomi, ilmu politik, pemasaran, perubahan perilaku, adopsi, atau difusi teori-teori ilmu sosial apapun. 2. Menggunakan kerangka kerja transformatif. Penggunaan dan akseptabilitas teori-teori transformatif dalam penelitian metode campuran semakin banyak berkembang dalam dekade terakhir ini. Dorongan ini berasal dari karya Mertens tahun 2003 dan 2009 dalam Creswell tahun 2016 yang tidak hanya menyampaikan tujuan utama teori ini, tapi juga bagaimana tujuan ini digunakan menjadi proses penelitian umum dan metode campuran. Bentuk penegasan teori dalam penelitian. 1. Peneliti menegaskan teori dalam bentuk pernyataan hipotesis-hipotesisi yang saling berhubungan. Misalnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. 2. Peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan, jika atau maka, yang menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Implementasi teori dalam penelitian. Bab 2. Kajian pustaka, yang di dalamnya ada kajian teori, dan tinjauan pustaka yang di dalamnya ada landasan teori. Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi dalam sebuah penelitian. Kajian teori seharusnya mengadopsi minimal satu teori yang mendasar, yang memang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Priyono dalam kurung 2008 dan Priyono dalam kurung 2014 mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam membuat kajian teori. 1. Menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, variabel dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikategorikan untuk menentukan metode analisis. Variabel yang baik masih relevan, dapat diukur dan diamati. 2. Mengamati sumber referensi. Langkah selanjutnya yaitu mengambil referensi yang berasal dari berbagai jenis sumber. Sumber referensi memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Menyortir referensi relevan. Memilih referensi yang akan digunakan untuk benar-benar relevan dengan topik penelitian. Selain relevan, referensi yang digunakan juga harus kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. 4. Mencari dan membandingkan variabel. Dalam sebuah penelitian, variabel adalah komponen utama yang menjadi titik perhatian. Saat membuat kajian teori, sebaiknya para peneliti membandingkan, mencari, dan menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang tersedia. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Karena kedudukan variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian, maka para peneliti harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan. Penempatan variabel tersebut dapat dilakukan berdasarkan kronologikal, teori, dan juga dampaknya. 6. Membaca topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah membaca topik penelitian. Peneliti harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. 7. Memaparkan teori. Setelah itu, peneliti perlu memaparkan teori yang telah dikumpulkan dan harus menyortirnya
sebagai landasan penelitian. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahap ini dan disesuaikan dengan isu yang dibahas. 8. Cantumkan sumber dari referensi. Peneliti wajib mencantumkan sumber referensi yang sudah digunakan atau dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari plagiarisme. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.